Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Muhammad Ridho dari kelas 11 TKR 1. Sini saya akan mempresentasikan peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Yang pertama yaitu makna hubungan internasional. Secara sederhana, hubungan internasional berarti sebuah hubungan antar bangsa, baik antara warga negara suatu negara dan warga negara lain, negara dan individu atau badan hukum, serta negara dengan negara. Kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Kerjasama antar negara diperlukan antara lain karena dua faktor sebagai berikut. A. Faktor internal, yaitu kekhawatiran terancam kelangsungan hidup sebuah negara. 2. B. Faktor eksternal, yaitu suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. 3. Politik luar negeri Indonesia dalam menjalin hubungan internasional. Kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak terlepas dari pembukaan UUD NKRI tahun 1945 pada alinea keempat tentang tujuan negara, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. 4. Politik luar negeri bebas dan Indonesia memiliki prinsip politik luar negeri bebas dan aktif. Bebas dapat diartikan Indonesia bebas bergaul dengan negara manapun tanpa mengaktifkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat atau blok timur. Aktif dapat diartikan Indonesia aktif bekerja sama dengan negara lain dalam bentuk perdamaian dunia. Garis besar politik Indonesia tentang ketidakberpihakan atau non-alignment berdasarkan sejumlah dokumen sebagai berikut. A. Tanpa mengikatkan diri pada fakta-fakta militer yang ada. B. Menjauhkan diri dan meninggalkan penyelesaian sengketa dengan cara kekerasan dan tekanan untuk sebaliknya mengutamakan seluruh perundingan sebagai alat. C. Menghapuskan penjajahan. Peran Indonesia untuk tidak memilih atau memihak salah satu kelompok, barat atau timur, tetapi menekankan pada peran atau kontribusi antara lain. 1. Indonesia memperkasai KKA pada tahun 1955 yang diikuti dari negara-negara dari Asia dan Afrika. 2. Indonesia memperkasai gerakan non-blok pada tahun 1961, yaitu kelompok negara-negara yang memilih tidak bergabung dengan blok barat maupun blok timur. 3. Indonesia aktif dalam berbagai organisasi regional maupun internasional seperti ASEAN, APEC, dan lain-lain. Pola hubungan internasional yang dilakukan Indonesia adalah kerjasama bilateral, kerjasama regional, dan kerjasama multilateral. Berikut kerjasama tersebut. Contohnya kerjasama bilateral. 1. Kerjasama bilateral yang dilakukan pemerintahan Indonesia diantaranya sebagai berikut. Kerjasama Republik Indonesia dengan Vietnam, India, Jepang, Argentina, dan Afrika Selatan. 2. Kerjasama regional. A. Kerjasama Republik Indonesia dengan Earth Summit dan Southwest Pacific Dialogue. 3. Kerjasama multilateral. Konferensi Asia dengan Afrika dan Peace Building Commission, sarana hubungan internasional menurut Jeff Frankel. Ada bermacam-macam sarana yang digunakan untuk melakukan hubungan internasional, yaitu diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, serta bidang-bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Yang pertama, diplomasi. Diplomasi digunakan untuk memperjuangkan kepentingan setiap negara. Dalam arti luas, kata diplomasi menunjukkan pada seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu negara dalam hubungannya dengan bangsa dan negara lain. Dan kedua, negosiasi. Negosiasi atau perundingan merupakan suatu usaha untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh dua negara tanpa melibatkan pihak ketiga. Beberapa jenis negosiasi adalah perundingan yang diadakan dalam rangka perjanjian multilateral, disebut diplomatic conference. Selanjutnya, lobby merupakan kegiatan politik yang dimaksudkan untuk memengaruhi negara tertentu. Tujuannya adalah memastikan bahwa pandangan atau kepentingan suatu negara dapat tersampaikan sehingga kerjasama yang dijalankan dapat terlaksana. Selanjutnya, propaganda. Propaganda merupakan suatu usaha sistematis yang dilakukan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan suatu kelompok untuk kepentingan masyarakat pada umumnya. Selanjutnya, ekonomi. Sarana ekonomi tidak perlu ditangani oleh pemerintah, tetapi diserahkan kepada lembaga-lembaga internasional. Sarana ekonomi dapat dipakai saat masa damai, misalnya perdagangan dan bantuan internasional ketika terjadi bencana. Dan yang terakhir, kekuatan militer. Peralatan dan kekuatan militer dimonopoli oleh pemerintah.
dengan peralatan militer yang hebat dan kuat, keyakinan dan stabilitas untuk melakukan hubungan internasional dengan negara lain semakin baik karena tingkat kepercayaan tinggi. Demikian video mengenai kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia. Semoga video ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan teman-teman atau wawasan kalian untuk pendengar dan lain sebagainya. Sekiranya cukup sekian video dari saya, kurang lebih mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.